Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Ujian Karakter. Diambil dari Kejadian 1 ayat 26. Berbunyi begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Apa arti daripada firman hari ini yang kita mau belajar? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa sebelum manusia ditugaskan untuk mengelola bumi, Tuhan memberikan gambar dirinya kepada manusia. Perhatikan itu baik-baik. Sebelum manusia ditugaskan untuk mengelola bumi, Tuhan memberikan gambar dirinya kepada manusia. Gambar diri Tuhan berbicara tentang karakter dan integritas daripada Tuhan. Karakter diperlukan dalam sebuah proses pengelolaan. Tanpa karakter, maka manusia akan mengelola hidupnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan akan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Manusia ditugaskan sejak awalnya untuk mengelola bumi demi kepentingan kerajaan sorga. Sama dengan seorang duta besar ketika dikirim oleh negaranya, ia akan bertindak dan melakukan segalanya untuk kepentingan negaranya yang mengirim dia. Tuhan sudah memberikan kita kuasa, dan Dia mau kita menggunakan kuasa itu dengan karakter ilahi. Jadi kita nggak bisa menggunakan kuasa itu sembarangan. Kita patut menggunakan kuasa itu dengan karakternya Tuhan. Itu sebabnya Dia memberikan gambar dirinya kepada kita. Ada 3 hal yang bisa menguji karakter seseorang. Yang pertama adalah kekuasaan. Manusia akan terlihat karakternya ketika mendapatkan kekuasaan. Banyak contoh yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Seorang politikus akan terlihat sangat baik dan jujur ketika berkampanye, tetapi semua janji dan kejujurannya bisa berubah ketika dia sudah mendapatkan kekuasaan untuk menjabat posisi yang dia ingini, atau ketika dia sudah diberikan posisi di mana dia bisa memimpin yang dia inginkan, semuanya bisa hilang. Pribadi yang tadinya kelihatan jujur, sekarang mencuri uang rakyat dan mudah menerima sogokan misalnya. Nah, seorang hamba Tuhan yang berdoa untuk bisa mengembalai sebuah gereja yang besar misalnya, ketika ada di titik itu justru menjadi tidak jujur dan sombong. Nah, itu yang terjadi ketika sebuah kekuasaan, sebuah posisi diberikan kepada orang-orang seperti ini. Yang kedua adalah uang. Banyak orang ingin mempunyai uang yang lebih banyak dengan beribu-ribu alasan. Dan ketika diperhadapkan dengan pengelolaan sejumlah uang, justru ia tidak jujur. Di bulan Mei tahun 2005, petenis profesional Amerika bernama Andy Roddick bermain melawan Fernando Verdasco dari Spanyol. Pada babak 16 besar turnamen tenis Italia Master di Roma, Italia. Andy adalah unggulan nomor 1 di turnamen tersebut dan sangat difavoritkan untuk memenangkan pertandingan itu. Dan Andy mendominasi seperti yang diharapkan, dan dalam poin yang terakhir yang bisa membuat ia menang, Andy tidak dapat mengembalikan servis keras daripada Fernando, tetapi hakim garis menganulir servisnya dan memberi Andy poin dan menyatakan bahwa dia sebagai pemenang pertandingan itu. Itu karena hakim garisnya melihat bolanya itu jatuh di luar garis. Nah, Fernando sudah berlari ke net, ke tengah lapangan untuk akan memberikan salam kemenangan kepada Andy. Apa yang terjadi? Andy mengetahui sesuatu yang tidak diketahui hakim garis atau wasit atau penonton yang sedang bersorak-sorai, dan bahkan Fernando lawannya sendiri, yang sebenarnya yaitu servis Fernando itu tidak keluar, tetapi mengenai garis. Berarti apa? Sah. Andy bisa saja menyimpan informasi ini untuk dirinya sendiri dan menerima kemenangan yang disertai hadiah uang yang sangat banyak. Apa yang terjadi? Andy sebaliknya memberitahu wasit bahwa servis Fernando itu sah dan menawarkan untuk menunjukkan kepadanya tanda di lapangan tanah liat tempat bola itu jatuh untuk membuktikan bahwa servis Fernando itu masuk. Karena itu lapangannya tanah liat, jadi ada bekas bolanya di situ. Wasit akhirnya membatalkan kemenangan Andy
dan memberikan poin kepada Fernando. Setelah diberikan kesempatan kedua, Fernando memanfaatkan sebaik mungkin dan dia akhirnya memenangkan pertandingan dan Andy akhirnya kalah. Kejujuran Andy Roddick merugikannya setidaknya puluhan ribu dolar. Tetapi di situ semua orang akhirnya tahu bahwa ia memiliki karakter dan integritas yang lebih penting daripada menang atau daripada uang. Itulah karakter yang diuji ketika manusia diperhadapkan dengan uang. Yang ketiga adalah akses kepada seks. Banyak orang yang terlihat di luar baik-baik saja, tetapi ternyata kehidupan di baliknya kecanduan pornografi, bahkan melakukan dosa seks ketika pasangannya tidak tahu. Justru ketika dia sedang sendiri dan memiliki kesempatan dan akses, dengan mudahnya ia jatuh ke dalam dosa ini. Nah, itu sebabnya hari ini marilah kita belajar untuk hidup di dalam integritas ilahi, dan inilah adalah 3 ujian yang akan terus kita hadapi sampai akhir hidup kita di dunia ini. Ya, 3 daripada ujian-ujian yang berat yang manusia selalu hadapi. Selalu penuhi hati kita dengan pikiran kita dengan kebenaran firman, dan ambil keputusan untuk tidak memulai memikirkan perkara-perkara negatif di alam pikiran kita, karena itulah akar dan awal daripada sebuah kejatuhan karakter. Makin penuh kehidupan kita dengan kebenaran firman dan mengerti tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan niscaya kehidupan kita akan hidup penuh dengan integritas ilahi, karakter ilahi, karena manusia bisa naik jabatan dan posisi, bahkan semakin tenar, tetapi hanya karakter yang bisa menjaga dan menopang dia untuk tetap ada di atas. Tanpa itu, siapa saja bisa jatuh dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya integritas ilahi itu yang kami butuhi dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya kembali hari ini kami belajar Tuhan. Walaupun manusia nggak lihat, kami mau hidup jujur, kami mau hidup betul-betul dengan integritas Tuhan. Dan kami percaya karakter kami terus dijaga sama Tuhan, karena kami percaya bahwa segala-galanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kerajaan sorga, dan semuanya untuk juga nama baik kami Tuhan sebagai warga kerajaan sorga. Kami akan mulai hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari esok.